Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan anime Shangri-La Frontier lagi. Dan di video kali ini kita bakal melanjutkan spoiler ataupun pembahasan manga dari anime ini. Dan di video kali ini kita bakal memasuki chapter 118. Nah, buat kalian yang nggak tahu, ini adalah lanjutan vers sebelumnya, tapi di sini kita loncat ya. Dari chapter 109 langsung ke 118. Karena mulai dari chapter 109 itu pembahasan tentang Sanraku dan lain itu tentang global game competition ya. Jadi bukan tentang game Shangri-La Frontier, atau mungkin mirip kayak episode filler ataupun sampingan aja. Jadi nggak saya bahas. Kita lanjut ke chapter 118 yang dimana ini merupakan lanjutan ceritanya dari chapter sebelumnya ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Tapi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Kalau sudah, langsung aja kita ke pembahasan videonya. Nah, ini adalah lanjutan dari Unique Quest ke Tarnit ya, dimana Sanraku sedang berada di hotel karena event tersebut. Ia melihat kursi VR dan ia mencoba untuk login menggunakan device itu. Untungnya ia dapat login di perangkat lain dengan sidik jari, dan ada beberapa prosedur lain yang ia harus lakukan supaya dapat login ke dalam game Shangri-La Frontier menggunakan kursi VR ini. Dan jadi saat ini Sanraku ada di hotel karena di pembahasan chapter yang nggak saya bahas ini, ia sedang pergi di sebuah tempat guys. Untuk detailnya kalian bisa baca aja sendiri ya. Dan benar saja, ia udah dapat login ke dalam game Shangri-La Frontier, tapi ia hanya berniat untuk bermain dan mengeceknya saja, dan durasinya ia tentukan 1 jam. Mungkin 1 jam. Ia pun login ke game dan nampak Araba dan NPC lainnya berada di zona yang ditentukan sebelumnya. Jadi di cerita sebelumnya, Araba dan lain-lain ini sedang berada di safe zone setelah berhasil mengalahkan monster yang cukup menyulitkannya. Ini gara-gara si Emil mengeluarkan skill yang kepepet, dimana ia mensummon sebuah monster belut serpent level 125 yang untungnya sudah Sanraku berhasil kalahkan. Nah, kali ini sudah larut malam, nampak Sekru, Emul dan lainnya sudah tertidur pulas, tapi si Araba ini masih berjaga dan belum tidur ya. Sanraku berniat keluar sebelum Emul dan lainnya bangun. Araba pun ikut bersama Sanraku untuk pergi keluar. Sanraku penasaran musuh di Erlias ini ketika malam hari, karena ketika siang dan malam musuh di Shangri-La Frontier ini akan berbeda. Dan jadi beda waktu, beda musuh guys. Ketika keluar, Sanraku takjub dengan pemandangan ikan-ikan itu. Nampak indah, tapi Araba memperingatkan untuk tetap berhati-hati, dan dikatakan Erlias, di kota Erlias ini saat malam hari mempunyai raja, sang penguasa lautan dalam kota. Jadi dikatakan kalau malam hari mungkin bisa muncul sosok raja ini guys, ya mungkin monster atau boss yang cukup overpower ya. Di kota ini Sanraku dapat bergerak dan menyelinap dengan mudah karena para zombie fishman pada malam hari menjadi ikan biasa guys. Jadi ikan-ikan ini yang Sanraku lihat itu kalau siang jadi zombie fishman ya, tapi kalau malam ikan biasa ya. Selain itu, Sanraku juga ingin menguji dan menyelidiki kekuatan dari Ketarnit ini tentang inversion. Saat mengamati, nampak ikan yang berperilaku aneh jika mereka masuk ke dalam dari luar jangkauan dari kekuatan memutarbalikan milik Ketarnit. Seketika mereka ikut terbalik. Hal itulah yang membuat mereka bingung. Dari sudut pandang Sanraku ini adalah tempat udara, tapi bagi mereka ini adalah perairan. Namun Sanraku tidak pernah menyadari kemungkinan memasuki Erlias dari luar jangkauan. Jadi kami ini benar-benar tidak terisolasi saat memikirkan itu. Tiba-tiba terdengar suara pertempuran. Sanraku terkejut, itu adalah belut yang kemarin Sanraku lawan.
Kemudian satunya Sanraku melihat api biru yang membara. Dia akan melawan belut raksasa itu secara langsung, tapi nampak ia sedang memburunya guys. Kedua monster itu saling serang, tapi monster api biru itu nampak jauh lebih unggul, dan kemungkinan itu adalah sang raja yang dikatakan oleh Araba. Kemudian serangannya memberikan efek shock seperti listrik dan berhasil menghabisi belut raksasa itu. Padahal belut itu sudah membuat Sanraku cukup kewalahan, tapi bagi monster itu bisa mengalahkannya dalam sekejap. Wah, ini jelas lebih kuat sih lah ya, karena si belut ini levelnya 125, sedangkan si monster api biru ini yang muncul kemungkinan jauh di atasnya. Ini adalah sang raja lautan dalam dengan dua kekuatan ya. Jadi monster ini mempunyai dua elemen, yaitu api biru dan listriknya guys. Nama monsternya adalah Atlantis Lepun Orca. Dari marga belakangnya jadi orca ya, ini kemungkinan jenis paus. Tapi Sanraku percaya diri, pasti monster itu bisa dikalahkan. Ini adalah game, pasti player bisa melampaui monster itu. Kekuatan perusak semasal itu Sanraku akan menggunakannya sebagai uji coba, karena monster ini memiliki serangan dan jangkauan dan daya hancur yang sangat besar. Sanraku memancingnya menuju Sailing Guardian Tower. Jadi di tempat ini ada tower-tower yang dijaga oleh Sailing General. Kemudian Sanraku juga penasaran apakah kerusakannya akan pulih oleh kekuatan Ketarnit, karena sebelumnya bangunan yang hancur bisa pulih seketika oleh kekuatan Ketarnit ini. Sanraku pun berlari menuju menara tinggi itu, dan di setiap menara ada musuh yang merepotkan, Sailing General. Sanraku harus sampai di menara itu terlebih dahulu untuk memancingnya. Selain serangan listrik, monster sangat dahsyat itu juga memiliki kelemahan, yang dimana monster itu memerlukan waktu sekitar 30 detik untuk mengaktifkannya. Tapi bagi Sanraku itu bukanlah masalah, itu hanya serangan lambat yang memberikannya waktu tambahan. Serangan listrik itu pun dilepaskan dan itu mengarah ke bangunan. Serangan listrik itu pun dilepaskan dan mengenai bangunan, tapi itu efeknya menyebar dan merambat. Monster itu menerjang Sanraku dan Sanraku hendak mengaktifkan Inventoria karena jaraknya sudah sangat dekat, tapi nggak sempat. Alhasil ia menghindar dengan gerak refleksnya yang kocak dan menghindari serangan itu. Sanraku memuji kursi VR ini karena dapat memberikan refleks yang sangat cepat. Kemudian Sanraku melihat monster itu, api birunya, dan nampak akan mengeluarkan serangan baru. Untuk berjaga-jaga Sanraku bersiap dengan inventorianya. Serangannya itu pun disemburkan, nampak energi kuat keluar dan menghantam menara itu, dan bom meledak dengan dahsyat, bahkan puing-puingnya sampai terlempar jauh. Untungnya Sanraku sudah bersiap dengan inventoria. Untung saja ia masih sempat guys. Setelah serangan itu dilepaskan, HP Sanraku tinggal 4. Jadi serangan listriknya ini sangat menakutkan ya, karena bisa merambat. Untungnya si Sanraku masih sempat. Dan di dalam inventoria ia meminum healing potionnya dan menyembuhkan HP-nya itu yang sekarat. Kemudian Sanraku keluar dan berharap bangunan itu hancur dan gak perlu melawan si Sailing General ini. Tapi saat keluar, hanya bangunan sekitar yang hancur. Menara itu masih kokoh guys. Tapi hal yang mengejutkan terjadi di mana seakan-akan serangannya itu dibelokkan guys. Saat melihat itu, monster itu kembali menyerang Sanraku. Padahal si Sanraku ini sudah bersembunyi cukup lama, tapi ini monster masih bersiaga. Dan jangan bilang ia menggunakan gerakan seperti Golden Scorpion yang dirancang khusus untuk anti inventoria ini. Nah, karena sebelumnya udah diakalin ya oleh Sanraku menggunakan inventoria menghadapi monster tertentu, alhasil gampang dikalahin. Sekarang administratornya udah merancang AI-nya untuk mengantisipasi hal itu. Saat Sanraku tidak bisa mengelak dan hampir mati,
Untung saja Araba datang dan menyelamatkan Sanraku. Araba menjelaskan ia tidak percaya kalau Sanraku membuat masalah dan berurusan dengan Raja Lautan Dalam itu. Bahkan para monster fishman itu tidak segegabah itu, ucap Araba. Bahkan Sanraku berkata akan menemukan strategi mengalahkan Raja Lautan Dalam itu. Araba menanggapinya kalau Sanraku sudah gila dan untuk mengalahkan Raja Lautan Dalam itu agak mustahil. Mereka berdua kabur tapi monster ini terus mengejarnya dan hampir saja mereka berdua kena caplok ya. Kemudian Araba menjelaskan kalau monster itu memiliki nafsu membunuh yang tinggi dan melepaskan target begitu saja itu sulit. Alhasil mereka terus dikejar ya. Monster ini nggak mungkin melepaskan target begitu saja sampai terbunuh. Kemudian tentang Sanraku yang berkata akan membunuh monster itu, ia menyadari keanehan tentang menara itu yang dimana kemungkinan besar menara itu membelokkan serangannya. Sanraku berpikir akan memanfaatkan pantulan dari serangan menara itu dan membuatnya mengenai ke arah sang raja lautan itu. Sanraku berkata itu akan sulit jika ia sendirian dan mengajak Araba untuk melakukannya. Walaupun Araba sebenarnya masih takut dan gak percaya diri, ia akan membantu Sanraku sekuatnya. Ia juga berkata sepertinya keberuntungannya sudah habis semenjak Sanraku menyelamatkannya, guys. Tapi Sanraku memujinya, ia Mormon yang hebat sehingga memberikannya dorongan dan mereka pun bersiap-siap melaksanakan strateginya. Sanraku melesat dengan Sana of Precision dan Zero Gravity-nya melesat. Sanraku tahu ia akan mengabaikan Araba dan terus mengejarnya dan membuatnya kehilangan jejak sementara waktu. Tapi karena monster ini sudah mengantisipasi inventorianya, Sanraku masuk ke inventoria kemudian keluar dan memancingnya dengan skill Mirror of Fading dan membuatnya keliru dan Sanraku berhasil menyelinap bersembunyi. Sanraku sudah tahu kalau AI oleh administrator sudah diupdate dan kali ini ia akan melawan sistem AI ini bersama Araba. Mana yang lebih hebat, ucap Sanraku. Selain itu Araba juga berterima kasih pada Sanraku karena tidak menyangka akan berurusan dengan Raja Lautan itu dan mereka bertekad mengalahkan bersama Sanraku. Nah kelanjutannya seperti apa? Apakah mereka berhasil mengalahkannya? See you in next video.